Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Smanifa TV. Kali ini saya Ayatika Putri sebagai host akan memandu acara pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dari tim basket putri, pembina, dan coach dari tim basket putri. Gimana sih keseruan hari ini? Makanya jangan lupa ikutin terus ya. Nah, gimana nih Pak kabar Bapak dan rekan-rekan Bapak semuanya hari ini Pak? Alhamdulillah memberi kesempatan untuk ikut wawancara di Smanifa TV ini. Kami berterima kasih diundang dalam podcast ini. Gitu aja. Pak Fauzi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak, gimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik dan bersemangat. Ini dalam rangka juga persiapan untuk turnamen yang akan diselenggarakan di SMA 1 Ampel Angke, insyaallah di bulan ini. Oke Pak. Nah Pak, kan SMA 1 Ampel Angke ini kan punya banyak ekskul gitu kan Pak. Nah salah satunya adalah ekskul basket Pak. Dan ekskul basket pun baru-baru ini memberikan suatu penghargaan untuk SMA 1 Ampel Angke ya Pak. Dan yaitu mereka mendapatkan juara 1 di Lubak Basung kan Pak. Jadi gimana sih coach, cara coach untuk melatih tim basket ini coach? Untuk latihan bagi tim putri dan tim putra, jadi latihan yang dilakukan itu hampir sama. Dilakukan seperti latihan dasar, shooting, dribble, dan passing. Kemudian pelaksanaan latihan ini ada latihan yang dinamakan latihan tanpa bola dan latihan menggunakan bola gitu. Jadi rutinitas latihan kita lakukan 2 kali seminggu. Jadi kita mengapresiasi dulu adik-adik kita ini bisa untuk hadir latihan yang konsisten gitu, tidak ada libur. Jadi inilah hasil beberapa bulan ke belakang dari mereka latihan ini. Jadi ini itulah hasil latihan mereka, ya itulah mereka yang dapatkan alhamdulillah saat ini. Jadi untuk latihannya latihan dasar, kebanyakan latihan dasar gitu. Jadi bagi pemain kita ini kan banyak pemula dari basket gitu. Jadi bukan dari pemain dari SMP ataupun dari SD. Mereka semua ini awal bermain basketnya di SMA gitu. Jadi suatu pencapaian yang bagus bagi rekan-rekan dan adik-adik kita dalam ekskul bola basket ini. Gitu coach. Oke coach, prinsip yang coach pegang di ekskul basket gimana sih coach? Prinsip kita untuk latihan, jadi kita latihan itu harus konsisten gitu, konsisten dan tepat waktu. Jadi ada diterapkan kedisiplinan untuk latihan gitu. Jadi selain dari atletnya sendiri untuk rutin latihan, jadi ditanamkan prinsip itu untuk disiplin gitu dalam latihan. Oke coach, berarti usaha nggak mengkhianati hasil gitu ya coach ya? Ya bisa dikatakan begitu ya, alhamdulillah. Pak Fauzi gimana sih Pak kesan Bapak melihat pertandingan dari tim basket putri gitu Pak? Itu yang pertama sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mencapai finish di juara 1 turnamen basket yang diadakan oleh Bupati Agam, yaitu yang diikuti oleh seluruh tim yang ruang lingkupnya Sumatera Barat, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk proses selanjutnya sehingga seluruh ekstra yang ada di sekolah baik di bidang olahraga dan lain-lain itu bisa juga memberikan hasil yang maksimal di setiap ekstrakurikuler yang ada. Oke Pak, semoga apa yang Bapak inginkan tercapai ya Pak. Nah, jadi gini Pak Coach, kan pertandingan itu pasti memiliki sesuatu yang dramatis gitu kan Pak. Gimana sih cerita di balik
pertandingan tim basket putri kita ini, Pak? Ya, saya mulai dulu ya. Mungkin ya mulainya dari awal kita mengikuti turnamen. Ya, alhamdulillah kita didukung oleh sekolah dan disupport oleh sekolah untuk mengikuti turnamen ini. Kemudian di dalam pelaksanaan turnamennya, alhamdulillah yang sengit itu di saat kita bertanding semifinal dan final gitu. Jadi di dalam pertandingan semifinal kita melawan SMA 1 Bukit Tinggi. Di sana di beberapa kuarter, jadi kuarter 1 dan 2. Dalam basket itu ada 4 kuarter babaknya. Di kuarter 1 dan 2 tim kita ketinggalan gitu, poinnya gitu. Jadi kita memberikan motivasi dan beberapa pola untuk bermain. Alhamdulillah kita bisa menambah poin gitu. Jadi saat itu skor kita 2-3, 2-4 gitu. Jadi saya menginstruksikan untuk anak-anak waktu itu waktu kuarter keempat untuk bertahan bermain gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa menahan serangan dari SMA 1 Bukit Tinggi gitu. Kita memenangkan pertandingan di babak semifinal. Alhamdulillah gitu kan. Selanjutnya di pertandingan final ini lebih dramatis lagi gitu. Bisa dikatakan inilah gimana saya membawa tim ini untuk menjadi juara itu sangat berkesan bagi saya pribadi gitu. Pada saat pertandingan final di kuarter 1 dan 2 kita cuma bisa membuat 2 poin gitu. Kalau tidak salah 12-2. Dan setelah kuarter 2 terjadilah beberapa momen gitu. Salah satunya jadi kita ini tidak gimana itu meluapkan emosinya itu. Emosinya ini sambil menangis atau gimana itu. Jadi setelah mereka meluapkan emosinya segala macam, kemudian saya memberi motivasi dan Pak Fauzi memberikan motivasi juga untuk adik-adik kita bahwa masih ada 2 kuarter lagi untuk mengejar gitu. Kita belum kalah. Gitu. Jadi kita bantu dengan motivasi, menaikkan moral dari pemain. Alhamdulillah kita waktu itu melawan SMA 1 Manoampu di final. Kita bisa menambah poin di kuarter 3 waktu itu. Jadi di saat kuarter 3 habis, kita bisa mengejar dari poin SMA 1 Manoampu gitu, kawan kita saat itu. Jadi di dalam permainan kan ada beberapa pemain yang tak bisa main. Kita membawa 8 pemain waktu itu kan. Jadi ada yang cedera, ada yang sakit gitu kan. Jadi saya juga memberikan pilihan juga sulit waktu itu. Kemudian setelah kuarter 3 habis masuk ke kuarter 4, kuarter yang sangat menegangkan gitu ya Pak Fauzi. Jadi di kuarter 4 ini sangat sengit perlawanan dari kita gitu. Kita menambah poin akhirnya skor kita hampir 18-20 gitu. 18-20. Di kuarter 4 selanjutnya kita mengejar poin sampai kita mengejar poin 19-20 atau 18-20 waktu itu. Jadi Manoampu skornya 20, kita 18 gitu. Dan kita waktu itu bisa menambah poin melalui free throw, tembakan bebas, kemudian menambah poin dari tembakan gitu. Jadi waktu itu waktu dari kuarter itu hampir habis, kita bisa menambah poin menjadi 21-20. Jadi waktu itu berapa menit? Tidak sampai semenit ya Pak Fauzi. Waktu 20-21. Jadi saya menginstruksikan untuk yang pemain di dalam untuk bertahan lagi itu, pakai defense man to man gitu. Jadi pemain memegang satu-satu pemain gitu untuk bertahan gitu. Karena beberapa pemain kita
seperti posisi center dan posisi shooting guard sudah fall out gitu. Jadi fall out ini tibanya foulnya sudah banyak dan tidak bisa bermain. Jadi digantikan oleh pemain lain gitu. Nah, di saat itu kita memang emosi kita campur aduk. Jadi saya mengambil time out itu Pak Fauzi ya. Ambil time out, saya instruksikan untuk bertahan beberapa detik. Mungkin ada sekitaran 30 detik mungkin. Nah, kemudian instruksikan untuk bertahan, kita bisa bertahan dan peluit panjang pun ditipkan wasit, kita akhirnya alhamdulillah menang. Dengan skor 20-21 yang sangat sengit gitu. Iya. Apalagi perjuangannya sangat-sangat besar ya Pak ya, Iya. mengejar ketertinggalan ya Pak. Ketinggalan. Dan, Pak Fauzi, gimana sih Pak cara Bapak saat itu untuk menguatkan mental dari tim basket putri ini Pak? Ya sebenarnya itu dari awal kita turnamen, jalan dari agam kita di sini sampai ke Lubuk Basuang itu cukup membutuhkan energi yang banyak, mulai dari pembina, coach yang membawa mobil sekolah, Pak Randa dan Ananda semua yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Itu membutuhkan perjuangan yang lebih karena kita jauh ke Lubuk Basuang. Itu perjalanan kita dari Ampe Angke menuju Lubuk Basuang itu membutuhkan waktu sekitaran 2-3 jam. Dan belum lagi itu cuaca di perjalanan, kita melewati Panta, Ngarai sampai ke Kelok Ampe Pelampe. Itu jalan yang bisa dikatakan berbahaya jika dilalui dengan kecepatan tinggi. Jadi di waktu itu kita di pertandingan semifinal melawan SMA 1 Bukit Tinggi. Itu skor tidak hampir sama dengan skor 23-22 kalau tidak salah. Itu kita hanya unggul 1 poin. Sebelum kita mengejar skor menjadi 23-21 itu masih tertinggal sekitaran 2 poin. Dan kami, Bapak dan Coach itu memberikan motivasi, jika kalian bisa untuk menyamai skor dari SMA 1, berarti mental kita di atas, mental yang SMA 1 pasti down. Karena mereka beranggapan itu sudah kuarter keempat, mereka beranggapan bisa untuk menangkan pertandingan. Dan dengan motivasi itulah sehingga mereka bisa mengejar dan kita unggul 1 poin. Alhamdulillah kita masuk di final, dan pada waktu itu kita hampir didiskualifikasi dikarenakan permainan di waktu itu dimulai setelah sholat Jumat. Dan kita di sini masih kurang disiplin, bisa dikatakan kurang disiplin, sehingga perjalanan ke Lubuk Basuang mengalami keterlambatan sekitaran 15 menit. Jadi alhamdulillah pembina dari SMA 1 Bukit Tinggi itu bisa memberikan kesempatan sehingga bisa kita untuk bermain. Dan di final sama halnya dengan di semifinal melawan SMA 1 Banu Ampu, masih dengan skor 2 skor tertinggal di kuarter keempat. Itu waktu di kuarter keempat tersisa sekitaran 4,20 menit kalau tidak salah, dan diminta oleh coach untuk time out. Sama motivasi yang diberikan tetap, jika kalian bisa menyamai skor yang dibuat oleh SMA Banu Ampu, sama halnya dengan yang kemarin, kita bisa untuk lanjut dan sehingga bisa mendapatkan juara 1. Dan motivasinya tetap itu, kita
naik dan lawan pasti turun. Nah, dan di final itu pemain banyak yang cedera, mulai dari kapten itu kram di bagian paha, sehingga butuh ekstra kerja sama tim, penanganan, teamwork yang baik. Nah, sehingga kita bisa di level tertinggi menjuarai Bupati Cup basketball. Dan alhamdulillah bisa kita membawa hadiah 3 juta rupiah dan 1 buah piala. Alhamdulillah sekali ya Pak, perjuangan yang sangat-sangat tidak sia-sia yang dilakukan oleh tim basket putri. Nah, untuk perwakilan tim basket putri ini dari Nise dan Mandela, gimana perasaan dan kesan kalian selama berjalannya pertandingan? Boleh diceritakan, soalnya sahabat Semanifa ingin mendengar cerita dari kalian. Baiklah, Nise akan menceritakan saat kita bermain di semifinal melawan SMA 1 Bukit Tinggi. Di saat kita bermain dengan SMA 1 Bukit Tinggi, pada kuarter 1 dan 2 kita ketinggalan poin. Lalu teman-teman tim mulai memikirkan bagaimana caranya untuk kita bisa menaikkan poin supaya tidak down dengan melihat poin kita. Lalu kita bersama sehingga kita setim ingin membuat rencana bagaimana supaya kita bisa meraih poin yang lebih dari SMA 1 Bukit Tinggi. Dan saat itu kita banyak mendapatkan tembakan bebas, tetapi teman-teman dari SMA 1 Bukit Tinggi itu meremehkan tim basket Semanifa karena banyak yang bola bebasnya itu tidak masuk ke ring. Ya. Gimana pendapat kalian waktu kalian diremehkan oleh SMA lain? Sebenarnya agak sakit hati ya kita diremehkan begitu. Ya, kita masih pemula dan masih baru-baru belajar dan baru turun ke turnamen yang langsung di mana pesertanya yang mengikuti turnamen tersebut anggota basket se-Sumatera Barat. Dan saat semifinal kita mendapatkan tim yang bisa dibilang lumayan jago dan lumayan lebih hebat daripada tim basket kita. Ya, postur mereka yang besar-besar dan kebanyakan di tim kita yang kecil, dan sempat juga kena mental melihat postur badan SMA 1 Bukit Tinggi. Nah, kan postur badan bukanlah untuk semuanya, tapi kita kan bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Nah, buat Mandela sendiri nih, gimana kesannya waktu pertandingan di Lubuk Basung? Jadi perasaan saya pribadi sangat senang karena bisa mengikuti turnamen di Lubuk Basung. Alhamdulillah saya dan teman-teman bisa meraih juara 1 yang pada saat final itu melawan SMA 1 Banu Ampung. Yang pada saat itu saya mengalami kram yang membuat saya kesal tidak dapat bermain pada kuarter 1 dan 2. Jadi dengan jumlah pemain yang dibilang cukup sedikit karena kita cuma pergi 8 orang, yang dimana tim lain mungkin 12 orang, 15 orang. Jadi waktu kuarter 1 dan 2 saya mengalami kram dan tidak dapat bermain, dan tim medis pun membantu saya untuk mengatasi kram yang saya alami. Jadi waktu kuarter ketiga setelah meluapkan semua emosi dengan menangis, ada yang saling menguatkan. Terus pada kuarter ketiga saya memaksakan untuk bermain. Alhamdulillah waktu bermain saya dan teman-teman dapat menambah poin. Jadi waktu itu 1-12 kita dapat mengejar, mengimbangi lah gitu. Dan pada kuarter keempat saya bermain, detik-detik terakhir saya dan Nae yang sebagai center mengalami fall out karena sudah Lebih dari 5 kali. ya lebih dari 5 kali mengalami pelanggaran. Jadi waktu kuarter keempat itu saya dan Nae dikeluarkan, jadi yang main tinggal 6 orang yang dapat bermain. Terus
waktu kuarter keempat, karena saya dan Nae tidak dapat bermain, saya dan Nae kayak saling menguatkan untuk teman-teman yang sedang bermain gitu, biar mereka bisa mempertahankan, karena poin kan waktu itu selisih 21-22. Terus saat di kuarter 4 Nise juga sempat mengalami cedera karena kocak, dan Nise berebut bola dari tim lawan, akhirnya kocak. Akhirnya kaki Nise terkilir karena ya salah tumpuan karena dorongan dari Ica tersebut, dan Nise tidak dapat bermain. Pada saat itu Nise keluar dari lapangan dan diistirahatkan dan kemudian digantikan oleh pemain yang lain, dan Nise diberi penanganan oleh tim medis. Kemudian Nise istirahat sebentar, dan pada saat menit-menit terakhir Nise memaksakan dan mencoba untuk bisa bermain kembali. Akhirnya tim basket bisa meraih juara 1 di final. Alhamdulillah buat tim basket putri. Terima kasih buat Nise dan Dela. Jadi kalian ini kan bertanding dengan tim basket dari SMA 1 Banu Ampu ya kan. Nah, kalian pun sempat diremehkan oleh tim basket lain. Bagaimana cara kalian saling menguatkan sesama anggota tim selama kalian itu diremehkan oleh mereka? Jadi waktu bermain kuarter kedua kan masih 1-12. Jadi para penonton yang nonton itu pada ngedukung Banu Ampu karena skor kan udah 12, mereka, kita 1. Nah, terus waktu kuarter ketiga sebelum masuk ke lapangan juga kita diremehin sama Banu Ampu. Terus juga pelatihnya juga bilang sama pemain Banu Ampu, ya kedengaran dia bilang gini, itu bisa menang, itu dia aja kecil-kecil gitu kan. Ya secara Banu Ampu badannya kan besar-besar, kuat gitu. Kita tidak menghiraukan apa yang orang-orang tersebut katakan. Kita hanya saling menguatkan dan saling percaya dengan teman dan rekan-rekan satu tim, dan saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. Jika satu down, maka yang lain juga ikut gitu. Makanya kita tidak boleh down dengan kondisi kita yang punya poin 1 tersebut. Oke, begitu. Terima kasih Nise dan Dela. Selanjutnya pertanyaan buat Coach dan Bapak Fauzi nih. Gimana persiapan Bapak untuk turnamen selanjutnya, Pak? Untuk tim basket yang ada di SMA 1 Hampe Angke ini, Pak? Oke, dari saya dulu ya. Untuk persiapan tim SMA 1 Hampe Angke, jadi ada peningkatan pola latihan gitu daripada adik kita ini, cewek maupun yang tim cowok. Jadi dari 2 hari mungkin jadi 3 kali dalam seminggu latihannya. Kemudian peningkatan dari teknikal dalam bermain gitu. Jadi seperti pola dalam menyerang atau pola dalam bertahan, dan peningkatan dari fisik gitu. Mungkinan dari turnamen kemarin kita untuk fisik mungkin masih kurang, saya rasa gitu kan, dalam pelaksanaan turnamen. Dan kemudian untuk turnamen selanjutnya saya berharap kita bisa menjuarai kembali Semanifa Cup. Kita sebagai tuan rumah, kita targetnya ya insya Allah untuk jadi juara gitu. Di dalam peningkatan ini ya beberapa tadi latihan teknikal dan pola latihan gitu. Itu aja dari saya, mungkin ditambahkan oleh Pak Fauzi. Ya, cara yang pertama itu tetap menanyakan kepada seluruh pemain yang mengikuti ekstrakurikuler basket apakah memang benar semangat untuk mengadakan atau tadi Persiapan Bapak untuk turnamen gitu, Pak? berikutnya. Iya, Pak.
turnamen Manifa Cup? Yang pertama itu menanyakan kepada seluruh pemain yang terlibat dalam ekstrakurikuler basket, apakah memang benar untuk bisa dalam mengikuti latihan dengan baik dan disiplin, sehingga kalau kita bisa disiplin dalam latihan, insya Allah akan bisa melanjutkan untuk turnamen-turnamen berikutnya, dan juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa ini bukanlah yang terakhir, melainkan yang pertama, sehingga kita bisa menambah gelar-gelar yang lain di pertandingan dan turnamen lain di Sumatera Barat. Harapan Bapak untuk untuk tim basket, Pak? Harapan untuk tim basket yang pertama itu bersemangatlah dalam menjalani latihan, dan jika memang ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, pasti membutuhkan ekstra tenaga yang lebih, dan jangan pernah patah, disiplin, dan juga bersikap rendah hatilah, karena yang sekarang itu bukanlah apa-apa untuk di kemudian hari, sehingga kalau sudah bersikap rendah hati, insya Allah apapun yang akan kita lewati setelah ini, insya Allah bisa kita mendapatkan yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin dari saya sebuah kesan ya, mungkin bukan nantilah harapannya gitu. Jadi di dalam kegiatan basket ini, alhamdulillah saya bisa membawa SMA 1 PANK ini menjadi juara 1. Dan kemudian sebuah fakta lagi, tim basket kita ini untuk yang cewek perdana untuk juara gitu di tingkat kejuaraan daerah di Bupati Cup. Jadi saya sangat merasa senang dan bangga gitu membawa nama SMA 1 PANK ini menjadi juara gitu di turnamen Bupati Cup. Dan sebuah pencapaian bagi tim basket, khususnya tim putri, untuk juara di pertandingan tersebut, juara 1 gitu. Jadi ini adalah turnamen yang pertama dijuarai gitu. Maksudnya juara 1 gitu ya, oleh tim cewek. Sebelumnya kita pernah menjuarai juara 2 di UM Nasir gitu, di KSRC. Jadi kita mendapatkan juara 2 di turnamen tersebut. Harapan saya untuk bagi tim tetap rajin latihan dan mempertahankan sebuah prestasi itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi tetap kita jangan sampai berpuas diri dulu gitu. Masih ada turnamen-turnamen selanjutnya. Dan kemudian harapan saya kepada SMA 1, khususnya kepada sekolah, untuk memberikan dukungan terus-menerus gitu. Jangan sampai putus untuk mendukung tim kita ini. Dari siswa ataupun dari guru-guru, kita mengharapkan semua dukungan dari semua pihak, dari sekolah, untuk mendukung tim kita ini jadi lebih baik. Itu aja. Sekianlah bincang-bincang kita pada hari ini bersama pembina, coach, dan perwakilan tim basket putri SMA 1 PANK. Selanjutnya, mari kita ke lapangan basket dan berbincang-bincang dengan pemain basket putri yang lainnya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tim basket putri SMA 1 PANK. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Nah, di sini siapa sih namanya? Saya Dini Komaria. Saya Atika Febrianti. Saya Madela Johana. Saya Anissa Aulia. Saya Intan Permatasari. Saya Anissa Ojekra. Saya Pracia Aurelina Rionata. Saya Naila Syafitri. Nah, udah pada kenalan kan? Jadi sekarang kita akan berbincang nih sama tim basket putri. Apa sih suka dan duka mereka selama latihan basket di SMA 1 PANK ini? Apa sih suka duka kalian selama latihan di SMA 1 PANK ini? Saya sering
terjadi cedera yang lumayan serius. Saya karena terlalu memaksakan diri, lalu saya mengalami sakit perut. Dari saya pribadi, duka saya saat latihan, saya sering mengalami jatuh yang mengakibatkan luka-luka kecil. Dan dari saya juga sama seperti Della, sering mengalami jatuh saat latihan dan saya disebut sebagai duta jatuh. Kalau saya juga sering jatuh dan ya begitulah. Kalau saya terkendala dengan restu keluarga. Kalau saya terkendala dengan dempetnya jadwal dengan ekskul lain. Kalau dari saya sih nggak ada. Nah, sekianlah bincang-bincang kita pada hari ini bersama pembina, coach, dan tim basket Putri SMA 1 Ampe Angke. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap apapun yang kita lalui tidak akan selalu mulus dan akan berbuah manis pada akhirnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Baiklah, saya Ayatika Putri sebagai host dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.